때문에 우리가 이제 또 어웨이고 그렇기 때문에 우리가 이제 친구보다 우리가 어떻게 상대 진영에 가서 우리 경기 할 수 있을지 그런 상당히 궁금하지 않을까. Memang lawan Irak apalagi kita away ya, jadi pastinya lebih kuat dan lebih baik daripada kita. Yang penting percaya diri pemain, bagaimana bermain di daerah lawan. Tadi berhasil diantisipasi kini kita lihat ada Ronaldo Kuate sendiri. Oh, tidak dijadikan umpan tengah baik dan jika menyerahkan tadi. Llegas al filial y en esa época tenía la suerte que jugábamos aquí. Y bueno, después como entrenador algún partido que también pude dirigir desde la banda. Nyali kecil Irak di hadapan timnas Indonesia. 뭐 일단 중간에는 우리가 판단이 우리가 고쳐야 될 부분보다는 우리가 이제 앞으로 있어서 선발 맞추는 우리 중요한 거. Lawan Brunei itu memang timnya di bawah kita ya. Jadi daripada evaluasi dari pertandingan kemarin, tetapi yang ini kita lebih fokus membuat organisasi untuk turnamen berikutnya. Federasi Sepak Bola Irak (IFA) bakal menggelar pertemuan dengan pelatih timnas Irak senior Jesus Casas. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membahas persiapan jelang duel lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kualifikasi Piala Asia 2027. Irak bakal menjamu timnas Indonesia pada laga pertama grup F di Stadion Basra, Kamis 16 November 2023 mendatang. Jelang duel lawan anak asuh Sinteyong tersebut, IFA berencana bakal memanggil Jesus Casas. Melansir dari Insportik, sumber di Federasi Irak menyebutkan sedang dalam proses mengadakan pertemuan dengan staf teknis timnas Irak yang dipimpin Jesus Casas. Pertama, sumber tersebut mengatakan isi pertemuan tersebut soal evaluasi hasil pertandingan Irak di turnamen sebelumnya. Pada bulan Oktober 2023, timnas Irak melakoni turnamen mini melawan Jordania dan Qatar. Namun, Irak gagal mencetak gol sama sekali pada dua pertandingan tersebut. Pertemuan tersebut akan membahas evaluasi partisipasi Irak dalam turnamen persahabatan 4 tahunan di Jordania setelah pertandingan lawan Qatar dan Jordania. Demikian ucap salah satu sumber. Pelatih akan menyampaikan sudut pandang teknisnya dan sejauh mana manfaat yang diperoleh dari turnamen ini. Demikian kata sumber itu menambahkan. Aspek kedua yang dibahas dalam pertemuan Jesus Casas dengan IFA adalah laga Irak versus timnas Indonesia. IFA tentu ingin mendalami sejauh mana persiapan Jesus Casas sebelum menghadapi timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri menjadi lawan perdana pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim pelatih timnas Irak sendiri berencana bakal menggelar pertemuan seminggu jelang laga lawan timnas Indonesia. Pelatih kemungkinan akan mengadakan pertemuan internal seminggu sebelum pertandingan. Demikian ujarnya. Hal terakhir yang bakal jadi pembahasan adalah kontrak sang pelatih bersama timnas Irak. Seperti yang diketahui, IFA sebelumnya mengalami krisis keuangan. Dana dari pemerintah Irak baru turun pekan pertama November 2023. Dalam klausul kontrak sendiri, Casas harus menerima pembayaran gaji dari IFA pada 1 November. Sementara itu, sumber yang sama mengungkapkan hal terakhir yang akan dibahas soal kontrak Jesus Casas. Pada tanggal 1 November 2023 merupakan tanggal pembayaran gaji Jesus Casas. Federasi Sepak Bola Irak akan melakukan pembayaran setelah menerima dana dari pemerintah Irak. Jesus Casas dikontrak Federasi Sepak Bola Irak sejak 6 November 2022. Ia dikontrak untuk melatih timnas Irak dengan durasi 4 tahun. Patut dicatat bahwa pada 6 November 2022, Federasi Irak mengontrak Casas untuk memimpin tim utama dengan kontrak 4 tahun.
menjadikannya pelatih Spanyol pertama yang memimpin tim Singa Mesopotamia. Demikian tutupnya. Pelatih timnas Irak Jesus Casas mendapatkan peringatan menjelang menghadapi timnas Indonesia. Mantan pemain timnas Irak, Ali Abdul Jabbar, memperingatkan Jesus Casas untuk mengatasi kesalahan lini bertahan. Pelatih Casas sama seperti semua orang memintanya untuk menetapkan skuad. Semua orang hari ini diminta untuk mendukung dia dan tim Irak yang menunggu ujian nyata di kualifikasi Piala Dunia Asia dan Piala Asia bulan depan. Demikian kata Abdul Jabbar dilansir dari Win-Win. Casas mencoba lebih dari 15 pemain di lini pertahanan melawan lawan yang memiliki kekuatan berbeda. Saya pikir gambarannya telah jelas bagi pelatih Spanyol dan dia sekarang diharuskan untuk mengatasi kesalahan yang kelas di lini pertahanan sesegera mungkin sebelum kualifikasi. Demikian ujarnya. Menyadari ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Irak, asisten Sintayong sekaligus asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengakui bahwa pihaknya telah mempersiapkan strategi untuk menghadapi Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November mendatang. Timnas Indonesia memang dipastikan telah lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia seusai menang agregat atas Brunei Darussalam dengan skor 12-0. Perjuangan tim asuhan Sintayong akan dimulai pada November 2023 nanti. Untuk November mendatang, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga tandang, yakni melawan Irak dan Filipina. Tim Merah Putih akan menghadapi Irak terlebih dahulu di Basra International Stadium pada 16 November 2023. Kemudian laga kedua akan dilakoni tim asuhan Sintayong di Rizal Memorial Stadium, Manila 21 November 2023. Sedangkan untuk pertandingan melawan Vietnam baru bakal berlangsung pada Maret 2024 mendatang. Untuk itu, saat ini tim pelatih timnas Indonesia masih fokus pada 2 pertandingan untuk bulan November 2023 nanti. Sebab ini akan menjadi perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2023. Jelang menghadapi Irak, Nova Arianto pun mengaku tim pelatih timnas Indonesia sudah bergerak melihat kekurangan tim lawan. Setelah melihat kekuatan tim lawan, Nova mengatakan bahwa Irak memang bukan lawan yang mudah. Asisten Sintayong ini bahkan memastikan Irak merupakan tim yang bagus karena para pemainnya pun memiliki kualitas individu yang baik. Untuk itu, tim berjulukan Singa Mesopotamia tak bisa dianggap remeh. Irak salah satu tim yang baik ya, baik secara individu maupun secara tim. Demikian ujar Nova Arianto saat ditemui awak media. Lebih lanjut, asisten Sintayong ini mengatakan bahwa tim pelatih memang telah melakukan pemantauan. Setelah melihat kekuatan Irak, Nova Arianto memastikan tim pelatih timnas Indonesia langsung mempersiapkan strategi. Sebab timnas Indonesia menargetkan kemenangan dalam laga melawan Irak nantinya. Hal ini karena tim Merah Putih memiliki tekad untuk bisa membawa timnas Indonesia lolos dan melaju ke putaran berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nantinya. Untuk itu, laga perdana pada putaran kedua ini diharapkan bisa meraih hasil yang bagus. Sehingga ke depannya, timnas Indonesia bisa lebih termotivasi karena memiliki awal yang bagus dengan menaklukkan Irak. Oleh karena itu, Nova Arianto mengungkapkan bahwa timnas Indonesia sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi Irak nantinya.